buku itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam lahir, dari sejak dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia berdakwah gitu ya. Apa yang dilakukan, kehidupan dia pada saat itu, kemudian sampai dia mati ditangkap dan mati di tiang salib ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang seorang mualaf yang mana dia katanya membuat buku, guys. Buku untuk Islam, tetapi buku itu isinya tentang Yesus. Bingung nggak? Nah, dia mengatakan di situ bahwa tulisan bukunya itu terperinci banget. Tetapi di dalamnya kalau kita lihat itu sebenarnya tentang Yesus yang merupakan versi dari Kristen sendiri. Jadi kalau saya lihat dia ini sebenarnya kebingungan. Dia sudah mualaf tetapi ajarannya itu masih Kristen. Bertentangan lagi dengan ajaran agamanya yang sekarang. Itulah kenapa di judul saya bilang bagaimana Bapak ini menentang dengan polosnya ajarannya sendiri. Bahkan yang wawancara sendiri sebenarnya bingung-bingung, pelongak-pelongok, nggak ngerti juga. Padahal ngakunya ngaji cerdas. Kalau cerdas harusnya mengerti sesuatu atau ajaran yang bertentangan dengan agamanya. Nah, daripada kita lama-lama, kita langsung aja nonton videonya, guys. Di dalam buku saya itu memang terinci, saya rinci sampai serinci-rincinya gitu, kan gitu. Judulnya Pak? Judulnya Kemanakah Isa Pergi kan? Kemanakah Isa pergi? Setelah dia meninggal mungkin ya? Setelah dia meninggal. Apa yang terjadi lagi gitu kan? Tapi itu artinya saya membuat itu suatu pertanyaan, agar supaya si pembaca berpikir kan, gitu. Agar supaya pembaca berpikir dan agar supaya orang mau membaca itu kan. Menjadi suatu pertanyaan yang besar gitu, kemanakah Isa pergi setelah dia itu. Nah, buku itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam lahir, dari sejak dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia berdakwah gitu ya. Apa yang dilakukan, kehidupan dia pada saat itu, kemudian sampai dia mati ditangkap dan mati di tiang salib ya, tiang salib sampai dia dibangkitkan, yang menurut orang-orang Nasrani kan dibangkitkan kan gitu. Jadi buku itu terinci. Kita lihat di sini bagaimana Bapak ini mengatakan bahwa dia menulis buku yang sangat-sangat terperinci dan rinciannya ini lucu. Lucunya gini guys, dia mengatakan bagaimana di bukunya itu tentang kelahiran Yesus, dakwahnya Yesus, kematiannya Yesus di kayu salib, dan kebangkitannya. Coba perhatikan baik-baik, apakah yang ditulis itu adalah tentang Yesus dari sudut pandang Islam, apa dari sudut pandang Kristen? Iya, jelas dari sudut pandang Kristen, yang mana Kristen mengakui bahwa Yesus itu mati, disalibkan, dan kemudian bangkit. Nah, kalau dia sampai meluncurkan buku ini, tentunya buku ini akan sangat-sangat bertentangan dengan ajarannya sendiri. Ajaran agama Islam sendiri. Itu sangat bertentangan. Sebab kita tahu bahwa ajaran Islam sendiri tidak percaya yang namanya Yesus mati dan bangkit. Saya mengambil sebuah artikel yang ditulis oleh dari orang Islam sendiri ya. Dikatakan asal-usul penyalipan Yesus yang ditentang Islam. Perhatikan ya. Jadi penyalipan Yesus itu memang ditentang oleh Islam sendiri. Dan ini diakui sendiri oleh mereka. Kalau kita lihat ya. Terakhir seorang teolog bernama teolog Gunnar Samuelson menulis tesis yang isinya kebenaran penyalipan Yesus terkendala masalah deskripsi yang hilang dari sejumlah literasi kuno Injil. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini menuturkan Islam secara tegas mengatakan Nabi Isa dalam kepercayaan Islam, perhatikan ya, dalam kepercayaan Islam atau dalam kepercayaan Nasrani disebut Yesus Kristus tidak meninggal karena disalib atau dibunuh tentara Romawi
melainkan ada seorang yang diserupakan menjadi Nabi Isa AS. Diserupakan, guys. Terdapat banyak ayat dalam Quran yang menerangkan hal ini. Sebelum Islam lahir, teolog Nasrani memang sudah mencapai bentuknya di mana agama tersebut meyakini dua konsep dasar, yaitu penyalipan Yesus dan kebangkitan. Ujarnya kepada Republika Online. Nah, dari sini kita sudah jelas ya mengerti bahwa dalam Islam sendiri, Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, tidak mati, dan tidak bangkit, tetapi diserupakan. Nah, ajaran Islam ini ditentang sama Bapak Mu'alaf ini sendirinya dengan polosnya, guys. Dia menulis sebuah buku yang dia yakini menulis tentang kebenaran Isa Al-Masih atau Kristus, tapi dasarnya adalah Injil yang memang bertentangan dengan agamanya Bapak ini sendiri. Yang lucu lagi, si ngaji cerdas ini, Adam Fatih ya katanya namanya. Dia sendiri iya bener-bener. Karena apa? Dia nggak ngerti perbedaan mendasar di dalam Islam dan Kristen mengenai Yesus Kristus itu apa. Seandainya dia mengerti baik-baik ajarannya yang sekarang, dia pasti bilang, Pak, permisi, maaf. Bapak ini salah kayaknya. Karena Isa Al-Masih atau Yesus itu kan tidak disalibkan, Pak. Kenapa di buku Bapak itu kok disalibkan? Bener nggak? Sekarang kita akan melihat dalam ayat Alkitabnya, guys. Bukti penyalipan dalam Alkitab itu banyak sekali. Di dalam Kisah Para Rasul sendiri 10 ayat 39 dikatakan, dan kami ini para murid Yesus adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jadi yang menulis adalah para saksi, dan yang mengatakan adalah para saksi, yaitu para murid Yesus sendiri. Dan mereka, dikatakan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, and we are witness of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Kalau kita lihat sendiri ya, bagaimana benar-benar dia disalib. Sehingga kalau kita melihat ini, maka apa yang disampaikan Bapak ini jelas ini adalah ajaran Kristen. Dalam Injil dikatakan bagaimana Yesus disalibkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Yesus tidak disalibkan tetapi diserupakan. Bapak ini menulis buku secara terperinci dan dia mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Jadi Bapak ini sebenarnya mungkin mu'alaf, tapi sedang kebingungan. Bapak ini mu'alaf, tetapi Bapak tidak memegang ajaran Islam, justru masih memegang ajaran Kristen. Dan kita lihat di video secara full, saya juga sempat kaget. Ternyata semua pembahasan tentang bukunya itu adalah tentang Injil di dalam Alkitabnya orang Kristen. Dan semua persis dengan apa yang diimani oleh orang Kristen. Nah, ini bahaya. Makanya Mas Adam Fatih, nasihat saya, Mas itu belajar baik-baik lah agamanya Mas, supaya mengerti perbedaan yang mendasar. Sehingga ketika diwawancarai, kemudian YouTube-nya Mas itu nggak dihack atau nggak disusupi oleh Bapak ini yang ngakunya mualaf, tapi kok ajarannya masih Kristen ya? Saya bingung juga. Oke, tapi saya apresiasi Bapak ini. Bapak ini berani menyampaikan, membahas tentang Kristen, tetapi dari sudut pandang Kristen yang benar. Yesus memang benar-benar lahir, dia melayani, dia mati, dia bangkit, dan naik ke surga. Itulah ajaran Kristen yang benar, sesuai kesaksian para murid Yesus. Mari kita belajar baik-baik tentang kekristenan, dan mari kita mengerti hal yang benar, bukan hal yang hoax atau palsu. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.